wabarakatuh. Nama saya Maridza Nadira dengan NIM 201010301034. Saya akan menjelaskan VO2 max dengan metode bulk test. VO2 max adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Volume O2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter per menit per kilogram berat badan. Nilai VO2 max bergantung pada keadaan kardiovaskular, respirasi, hematologi, dan kemampuan oksidatif otot. Pengukuran nilai VO2 max ini rupanya dapat digunakan untuk menganalisis efek dari suatu program latihan fisik. Pada anak yang sedang mengalami perkembangan, latihan fisik dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Agar efektif, latihan fisik sebaiknya bersifat endurance atau ketahanan dan meliputi durasi, frekuensi, dan intensitas tertentu. VO2 max ini adalah tempo tercepat di mana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2 max ini disebut tenaga aerobik maksimal yang menunjang seseorang dalam melakukan aktivitas jasmaninya. Menurut Sukadianto 2009, untuk mengukur daya tahan aerobik terdapat beberapa tes yang dapat digunakan, salah satunya yaitu tes Balke. Mengukur VO2 max dengan metode Balke adalah salah satu cara yang paling tua dalam memonitor dan mengukur perkembangan VO2 max bagi seseorang. Metode ini diciptakan oleh Dr. Bruno Balke. Tes ini cocok untuk mengukur daya tahan dan kebugaran untuk olahraga ketahanan. Kelebihan dari tes ini adalah mudah dilaksanakan dan dapat dipergunakan dalam sekali waktu untuk banyak peserta atau massal. Tes ini juga sudah sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih olahraga sehingga mudah dimengerti dan dilakukan peserta. Pelaksanaannya seperti pada lari 1600 meter, hanya saja testi berusaha lari sejauh mungkin dalam waktu 15 menit. Apabila testi tidak mampu lari, dapat diselingi dengan jalan. Setelah 15 menit, stopwatch dihentikan bersamaan dengan peluit dibunyikan, dan saat itu pula testi berhenti di tempat. Pengawas menghitung jarak tempuh testi dalam satuan meter. Rumusnya yaitu VO2 sama dengan 0,172 kali meter bagi 15 kurang 133 tambah 33,3. Berikut saya akan mencontohkan gerakannya. Setelah melakukan tes barusan, saya dapat menempuh jarak sekitar 3100 meter. Kemudian cara menghitung VO2 max-nya, VO2 max sama dengan 0,172 dikali 3100 bagi 15 kurang 133 ditambah 33,3. VO2 max berarti hasil VO2 max-nya sama dengan 45,97 mili per kilogram per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratun Nur dengan NIM 201010301035 dari kelas 2A3. Di sini saya mendapatkan koordinasi tes yaitu finger to nose. Yang pertama, pasien diminta untuk menutup mata dengan tangan lurus ke depan atau fleksi shoulder 90 derajat. Lalu kemudian pasien diminta untuk menyentuh hidung dengan menggunakan jari telunjuk pada posisi mata tertutup. Jika pasien dapat menyentuh hidung dengan menggunakan jari telunjuk, maka normal. Tetapi jika pasien tidak sampai atau melewati bagian samping atau pada bagian pipi, maka termasuk dysmetria atau dysmetris. Baik, berikut adalah contoh video dari finger to nose. Mungkin sekian video yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Pikawati Anas Rusdi dengan NIM 20103010036 dari kelas 2A3 semester 2 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan gerakan keseimbangan postur test, yaitu terdapat tipe pengukuran yaitu pengukuran kemampuan untuk mempertahankan posisi terhadap gangguan dari luar. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu tidak ada dan waktu tes yaitu 10 detik. Nah, selanjutnya terdapat prosedur tes, yaitu yang pertama fisioterapis berdiri di belakang pasien dan memberikan tarikan secara mengejut pada bahu pasien ke belakang. Nah, yang kedua, pasien dengan kedua matanya tetap terbuka selama tes diinstruksikan untuk beraksi melawan tarikan tersebut untuk mencegah agar tidak jatuh ke belakang. Nah, respon pasien tersebut dinilai dengan skala seperti nilai 1 tetap berdiri tegak tanpa melangkah ke belakang. Nah, nilai kedua yaitu berdiri tegak dengan mengambil 1 langkah ke belakang untuk mempertahankan stabilitas. Nah, yang nilai ketiga yaitu mengambil 2 atau lebih langkah ke belakang tetapi mampu meraih keseimbangan lagi. Nah, untuk nilai keempat yaitu mengambil beberapa langkah ke belakang tetapi tak mampu meraih keseimbangan lagi dan memerlukan bantuan terapis untuk membantu meraih keseimbangan. Nah, untuk nilai kelima yaitu jatuh ke belakang tanpa mencoba mengambil langkah ke belakang dan skor normal yaitu nilai 1. Nah, berikut contoh pastor test. Di sini saya akan menunjukkan contoh pastor test. Contoh gerakan pastor